Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kembali kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan kita untuk belajar, bermajlis di tempat yang mulia ini. Jadikan ini sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di sisinya Subhanahu wa taala. Karena itu selalu sertakan niat-niat yang baik, maksud-maksud yang terpuji, dan bangunlah kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wasilah upaya yang seperti itu, insyaallah taala Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada hati kalian itu niat-niat yang baik, maksud-maksud yang baik, yu'tikum khairah, maka Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan-kebaikan. Dan juga wasiat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada putranya, "Ya bunayya, inwi khairah fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khairah." Wahai anakku, selalulah memiliki niat yang baik, karena engkau akan selalu dalam kebaikan selama niatmu baik. Maka perhatikan perkara yang penting ini, amalan hati yang sangat agung. Kita bisa memetik hasil dari ibadah kita kalau Allah tahu di dalam hati kita ini berisi kebaikan. Dan Allah tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas,
mana yang punya niat-niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mana yang tidak seperti itu. Maka mari kita tingkatkan upaya kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisinya, karena kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dari kebaikan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat penting untuk menjadi landasan dan dasar kita hadir di majlisul ilm dimanapun dari majelis-majelis yang ada, atau ketika kita belajar, membaca buku, membaca kitab, membaca Al-Quran dan seterusnya, selalulah untuk dilandasi dengan isi hati yang baik. Dan itu tugas pokok hidup kita. Tugas pokok hidup kita untuk diri kita sendiri adalah selalu membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh akan beruntung, sukses orang yang selalu berupaya membersihkan hatinya. Ya, nah itu na'am. Baik, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali ke dars kita, pelajaran kita, risalah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah fi sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Akidah ahli sunnati wal jamaah tentang para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai membaca dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Sekarang al-hadis al-khamis, hadis yang kelima dari hadis-hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akrimu ashabi, muliakanlah oleh kalian sahabat-sahabatku, fa innahum khiyarukum, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang pilihan di kalangan kalian. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah oleh kalian sahabat-sahabatku. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan perintah ini. Kita diperintah untuk memuliakan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahum khiyarukum, karena mereka adalah orang-orang pilihan di kalangan kalian. Hadis ini ada kelanjutannya, sama dengan hadis yang kemarin kita baca, ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan akrimu ashabi fa innahum khiyarukum summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, jadi generasi tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang kita diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan mereka, karena Nabi SAW menaskan fa innahum khiyarukum, karena mereka adalah orang-orang pilihan di kalangan kalian. Dan ini jelas menerangkan tentang keutamaan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW setelah menyebutkan 3 generasi, beliau mengatakan summa yadhharu minkumul kadhiba, kemudian setelah generasi ini nanti akan muncul di kalangan kalian generasi yang suka berdusta, sehingga mereka sudah bersumpah sebelum diminta bersumpah, sudah memberikan persaksian sebelum diminta bersaksi. Orang itu kalau bersumpah sebelum diminta bersumpah, sudah memberikan persaksian sebelum diminta bersaksi, ini tanda akhlak mereka atau adab yang ada pada mereka sudah sangat rendah. Maka Nabi SAW mengatakan summa yadharu minkumul kadhib,
Kemudian muncul setelah 3 generasi ini, generasi yang di situ sudah tidak amanah lagi, sudah banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dari sifat kejujuran. Ini pujian. Maka 3 generasi ini sebagaimana dalil yang kemarin merupakan rujukan dalam beragama. Apa kita nggak cukup mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Hakikatnya sudah cukup. Tapi melihat kenyataan kaum muslimin yang sudah tersebar luas dan banyak sekali firqah-firqah yang dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, dan masing-masing kelompok mengklaim mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat itu tidak cukup. Syiah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Khawarij mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Murji'ah mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Qadariyah mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sebenarnya siapa yang benar ini? Maka di situ perlu diikat satu pembeda yang tidak ada duanya, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu-satunya manhaj atau metode yang benar, yaitu manhaj salafil ummah. Ini gak bisa ditinggal. Jelas? Jadi Al-Quran dan Sunnah difahmi salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Orang Tariqah Sufiyah itu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengatakan hululiyah itu loh, bersatunya Allah dengan dirinya, sampai mengatakan, ada yang mengatakan apa yang kamu lihat itu ya Allah. Ar-Rabbu huwal qalbu wal qalbu huwar Rabb faliyadzubillah. Ketika kamu melihat anjing, itulah Allah, dan ketika kamu lihat inginkan Allah, ya anjing itulah Allah. Jadi manusia itu disesatkan syaitan sampai seperti itu, dan mereka mengklaim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti perlu pembeda. Apa yang membedakan dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Manhaj mereka. Bukan berarti Al-Quran dan Sunnah tidak mencukupi, tapi dengan apa Al-Quran dan Sunnah ini difahami. Maka satu-satunya pemahaman yang menjadikan rujukan kita Al-Quran dan Sunnah itu akan benar, yaitu fahmu as-salaf, pemahaman salaf. Itulah yang dikenal dengan manhaj as-salafis salih atau manhaj ahli sunnati wal jamaah. Bukan gak cukup, cukup asalnya. Tapi ketika pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah ini berbeda-beda, ya, Khawarij itu para ahli baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Khawarij, yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, wa yaquluna biqauli khairil bariyah, dan mereka mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia. Siapa? Siapa sebaik-baik manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan mereka itu isinya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah kemudian dijadikan wasilah, difahami, muncullah pemahaman mengkafirkan kaum muslimin secara membabi buta, keluar dari kekuasaan kaum muslimin yang sah, memberontak dan melawan kepada mereka, sampai mengkafirkan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Al-Qur'annya yang salah? Apa sunnah Nabi yang keliru? Tidak. An-nususu salimah wal fahmu saqimun. Dalilnya sudah benar, pemahamannya yang rusak. Maka memahami Al-Quran dan Sunnah harus diikat dengan satu-satunya pemahaman yang itu kebenaran mutlak, nggak boleh lagi ditawar, yaitu fahmu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat yang kemudian diikuti oleh generasi tabi'in, diikuti oleh generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang disanjung, dipuji oleh Allah dan Rasulnya.
termasuk dalam hadis yang bersama kita ini. Nabi perintahkan, akrimu ashabi fa innahum khiyarukum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yadhharu minkumul kadhib. Masya Allah. Muliakan para sahabatku karena mereka adalah orang-orang pilihan kalian, orang-orang pilihan di tengah-tengah kalian. Kemudian generasi yang setelah mereka tabi'in, kemudian generasi setelah mereka tabi'ut tabi'in. Setelah itu muncullah kedustaan-kedustaan. Kemarin juga disebutkan begitu, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah masaku, kurunku, summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini ditanamkan kuat, ini manhaj, nggak boleh berubah, nggak boleh kena subhat, nggak ada negosiasi di sini. Ibarat ukurannya 10 pres, nggak boleh ditawar lagi. Siapa yang berpegang teguh dengan manhaj ini, dia di atas kebenaran. Siapa yang menyelisihinya, dia di atas kebatilan, siapapun dia. Seberapa kebatilan yang ada pada mereka, seukuran penyelisihan mereka terhadap manhaj yang lurus ini tadi, manhajus salaf. Ini ditanamkan kuat karena kita hidup di masa yang banyak sekali syubhat. Semua orang mengklaim ahli sunnah, semua orang mengklaim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka satu-satunya yang membedakan kebenaran dari yang menyelisihi kebenaran adalah dibangunnya pemahaman Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan ahli sunnah dalam masalah akidah sudah sering kita ulang, tidak pernah ada perselisihan. I'tiqad ahli sunnah, manhajus salaf itu nggak ada perselisihan di situ. Ya, nggak ada. Maka yang menyelisihi sesuatu yang telah bersepakat di atasnya para sahabat, bersepakat di atasnya kaum muslimin, berarti dia di atas kebatilan. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat ini tentang ijma, itu jadi hujjah. Siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, siapa yang mengikuti atau menyelisih ijma kaum muslimin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan perosokkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi berpegang teguh dengan manhajus salaf. Makanya para ulama kita ini karena cemburu dan sayangnya kepada kita diingatkan. Kadang-kadang kita yang menghukumi mereka saklek, bukan saklek, karena kecemburuan mereka. Bahkan dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama hari kita ini mengingatkan kita. Para tabi'in berteriak kepada kita, mengingatkan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajlis dengan ahli bid'ah, karena bermajlis dengan mereka membuat hati kita berpenyakit. Penyakit apa? Syubhat. Yang tadinya sudah tenang di atas kebenaran akidahnya, tenang di atas agamanya, gara-gara mendengar sebuah kajian ragu. Ya, ini penjagaan ulama kita, kecemburuan mereka. Bahkan kadang-kadang dijelaskan sampai nama orangnya disebutkan. Ketika dibutuhkan untuk menyebutkan nama orang per orang, disebutkan, demi supaya kaum muslimin selamat dari fitnah-fitnah kebid'ahan seperti itu.
Jangan tasahul. Para penuntut ilmu hendaklah hati-hati mencari ilmu. Tidak sembarang majelis. Jangan tergiur dengan janji-janji gratis, beasiswa. Bukan itu ukuran penuntut ilmu itu. Bukan. Benar apa tidak benar dulu sumber ilmu tersebut. Maka perhatian ulama kita tentang seorang yang boleh diambil ilmunya juga begitu besar. Lihat di kitab-kitab akidah, dari mana kita mengambil sumber agama kita. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in jalil, beliau selalu memberikan nasihat kepada kita yang selalu disampaikan oleh para asatidzah, para ulama. Al-ilmu huna huwa din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu yang dimaksud adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Kalau gurunya salah, maka penuntut ilmunya akan tersesat. Hati-hati. Syarat mutlak untuk diambil ilmunya itu, dia satu jelas-jelas punya ilmu. Yang kedua, salamatul aqidati wal manhaj. Akidah dan manhajnya selamat dulu. Kalau ini diragukan, dipertanyakan, jangan diambil ilmunya. Orang baru taubat dari kebatilan, baru alhamdulillah dapat hidayah kepada sunnah Nabi, lalu kita dudukkan sebagai seorang yang kita ambil dan kita jadikan sumber ilmu. Ini bencana, musibah. Bahkan kadang-kadang orang kafir karena tokoh baru masuk Islam lalu didaulat menjadi da'i ilallah. Nah, ini musibah kaum muslimin. Suruh daurah ke sana kemari. Akhirnya cerita apa dia? Jadi kusas, tukang cerita. Hati-hati mengambil ilmu. Nah, ini gunanya kita belajar tentang kemuliaan ashabi Rasulullah SAW. Karena agama yang direkomendasi, disanjung, dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu cara beragama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, ini sahabat Nabi yang dimaksud, sungguh mereka pasti mendapatkan petunjuk. Jadi keimanan akidah para sahabat itu diakui dan direkomendasi oleh Allah sebagai standar keimanan dan akidah. Manusia manapun, Yahudi, Nasrani, andaikan mau beriman seperti para sahabat beriman, berarti mereka mendapatkan petunjuk. Hidayah itu ada pada cara mereka beragama, cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan ini baik-baik pada diri kita. Gak ada yang lebih mahal dari ini, gak ada. Junjung tinggi kebenaran itu, gak usah ragu-ragu. Ya, kita ini memiliki kemuliaan kalau mengalir di diri kita, pada tubuh kita itu manhaj yang mulia ini. Kalau nggak ada harganya kita ini. Hah? Itu ini faedah dari hadis tadi. Jadi rujukan di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah metode atau pemahaman 3 generasi utama ini. Salasatul Qurun Al-Mufaddalah. Ya, muliakan mereka. Cara memuliakan yang paling terpuji adalah dengan berittiba kepada mereka bi ihsan. Ikuti mereka dengan cara yang baik. Jangan hum rijal wa nahnu rijal, gak usah begitu. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Ya, bukan laki-laki itu bukan yang berjenis kelamin laki-laki, bukan. Kalau itu banyak yang punya. Ya, laki-laki yang sesungguhnya itu manittasafa bisifati haula'il qaum ashabi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang tulen itu yang punya sifat seperti sifat mereka, yaitu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru laki-laki, meskipun jenis kelaminnya perempuan. Nah itu bukan terbalik. Nah, baik. Jadi Nabi perintahkan begitu, akrimu ashabi fa innahum khiyarukum. Ini yang bicara Rasul kita yang mulia. Sesungguhnya mereka itu khiyarukum, orang-orang pilihan kalian. Yang pilihkan siapa? Allah. Sudah dikabarkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran tentang ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di Taurat, ada di Injil. Padahal dulu Taurat ditulis oleh Allah berapa tahun sebelum Allah ciptakan Adam? Lupa. 40 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah tulis secara utuh dan sempurna Taurat yang diberikan kepada siapa? Musa alaihissalam. Sedang di Taurat sudah disebutkan tentang ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika masaluhum fit Taurah. Jadi generasi ini memang sudah Allah siapkan, gak ada lagi yang lain. Generasi contoh, ya. Jadi miripkan diri kita ini kepada mereka, akidahnya, ibadahnya, akhlak dan adabnya, kejujurannya kepada Allah. Serupakan diri kita dengan mereka, ya. Nah, kemudian wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ihfaduni fi ashabi, jagalah oleh kalian aku tentang sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita mau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, jaga para sahabatku. Begitu. Jaga Rasulullah SAW dengan menjaga siapa? Ashabuhu. Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW dan mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita menjaga orang yang kita cintai, kita jaga orang-orang yang dia cintai. Berarti orang yang kerjaannya tidak pernah memuliakan para sahabat, bahkan bukan hanya tidak memuliakan, mencela, mencaci maki, mengkafirkan, lalu berpura-pura menyebut dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul kadzibun. Mereka itu orang-orang yang pendusta. Bagaimana memuliakan Nabi, menjaga Rasulullah SAW, sedang orang-orang yang beliau cintai dicela, dicaci maki, bahkan dikafirkan. Bahkan ketika Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Nabi mengatakan Aisyah. Lalu bagaimana perlakuan orang-orang tersebut terhadap Ummul Mukminin Aisyah? Apa pantas orang yang paling dicintai Nabi, istri Nabi SAW fid dunya fil akhirah fil jannah, kemudian dikatakan penzina? Ibu kita dikatakan penzina, apa kita ridho? Lalu orang-orang yang mujamalah, basa-basi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, berbagi senyum dengan mereka, menyanjung mereka, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, apa kita ridho? Dengan alasan kami mayoritas, apa itu? Apa enggak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Enggak ada sikap seperti itu muncul dari seorang yang masih punya keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dibangun seperti ini. Naam, wala haula wala quwata illa billah. Baik. Itu hadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-5. Jadi diingat-ingat di pesan Nabi. Kalau Rasulullah yang bicara itu diagungkan, diletakkan di tempat yang mulia. Rasulullah perintahkan kita memuliakan para sahabat, dan diperintahkan kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Berarti kita jadikan qudwah, contoh.
Rasul juga perintahkan kita untuk menjaga diri beliau dengan cara kita jaga para sahabatnya, kita muliakan para sahabatnya, kita cintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpengaruh dengan subhat-subhat yang ada, ya. Nah, kemudian al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6, an Wasilah ibnul Asqa al-Laisi radhiyallahu an, yarfa'uhu, beliau marfu'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, la tazaluna bi khairin madama fikum man ra'ani wa sahabani. Yang shotnya setelah tidak ada alif ditambahi alif, sahabani. Riwayatnya insyaallah begitu. Senantiasa kalian akan selalu dalam kebaikan selama ada di tengah-tengah kalian itu orang-orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Berarti siapa maksudnya? Sahabat Rasulullah SAW. Jadi manusia ini akan selalu dalam kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada siapa? Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat hadis yang kemarin, wa ashabi amanatun li ummati, para sahabatku itu adalah pengaman bagi umatku. Wa idza dzaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau para sahabat sudah tiada, sudah meninggal dunia ini, maka akan datang ke tengah umat ini apa yang mereka dijanjikan. Setelah selesai generasi para sahabat, mulai muncul fitnah-fitnah, bid'ah demi bid'ah bermunculan. Sampai hari ini nggak bisa dihitung. Ya, nah, itu fadilah para sahabat, pujian untuk para sahabat. Umat ini Allah akan berikan kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la tazaluna bi khairin, demi Allah senantiasa kalian akan dalam kebaikan madama fikum man ra'a man ra'ani wa sahabani, selama di tengah-tengah kalian masih ada orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Berarti siapa? Mereka siapa? Tabi'in. Orang yang melihat Nabi, berarti generasi tabi'in. Orang yang melihat, orang yang bersahabat dengan Nabi, berarti para tabi'in, generasi tabi'in. Ini yang kedua, berarti sama, ya. Jadi umat ini akan selalu dalam kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada para at-tabi'in rahimahumullah. Ini kurun kedua, ya. Dan hadis ini sebenarnya ada kelanjutannya, sama. Wallahi la tazaluna bi khairin madama fikum man ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani. Begitu. Wasahabani. Demi Allah, sungguh kalian akan selalu dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang yang melihat aku. Jadi orang yang melihat aku. Berarti siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini generasi tiga yang utama, diulang-ulang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, itu fadilah, jelas menunjukkan fadilah khususnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis-hadis semacam ini jangan dianggap datang gratis begitu saja. Tapi ini maksudnya mengajarkan kepada kita agar kita menjadikan mereka sebagai rujukan, sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sekali-kali mengambil pemahaman agama ini kecuali dari generasi-generasi tersebut. Kalau tidak, itu pemahaman yang keliru. Siapapun yang memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman salaful ummah,
tiga generasi yang utama ini pasti keliru, wajib salah, tidak boleh tidak. Karena siapa yang memberikan rekomendasi selain pemahaman ini? Tidak ada. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dakwah ini, menolong sunnah Nabi, menolong manhajus salaf ini, sehingga kaum muslimin kembali fitrahnya tersentuh, mereka berduyun-duyun untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ahlil batil, ahlil ahwa, ahlil bidah kebingungan. Mereka marah dengan dirinya sendiri, mereka bingung, lalu membuat perkara-perkara untuk menjauhkan umat ini dari kebenaran tersebut. Wallahi mereka tidak akan berhasil. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Bahkan para ulama kita memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kebenaran dan akan mendahirkan kebenaran, Allah munculkan orang-orang yang begitu sengit berupaya memusuhi kebenaran tersebut. Ini alamatul khair. Bergembira ya ahli sunnah. Masya Allah, ya. Di mana-mana kita dengar saudara-saudara kita harus mengalami perkara-perkara yang mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kesabaran kepada mereka. Masya Allah. Dari orang-orang yang tidak bisa bertanggungjawabkan agamanya secara ilmiah, tidak ada cara bagi mereka kecuali dengan cara seperti itu, dengan cara yang arogan, dengan cara yang kasar, dengan cara yang fitnah, dan Masya Allah dianggap itu akan bisa membendung kebenaran. Wallahi tidak. Dan ahlu sunnah harus bersabar dan berupaya betul-betul ilmiah, baru dengan upaya seperti itu Allah akan bimbing bisa melewati fitnah-fitnah tersebut. Ya, husnudzan kepada Allah. Ya, nah, baik. Kemudian hadis as-sabi, hadis yang ke-7. Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ayatul imani hubbul ansar, tanda keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat Ansar. Masya Allah, ini fadilah untuk sahabat Ansar. Sahabat Ansar siapa? Dua suku besar, kabilah besar, Aus dan Khazraj. Yang masalah hikmah kalau kita ambil pelajarannya, dulu ini kerjanya tengkar ratusan tahun, turun temurun, nggak ada yang bisa melembutkan hati mereka. Datang Islam, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dai yang pertama, dai Islam yang pertama ke Madinah, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Islamlah yang melembutkan hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Andaikan kau infakkan semua yang ada di muka bumi ini, ya Rasulullah, kamu punya semua di muka bumi ini milikmu, kamu nafkahkan demi merayu manusia supaya lembut hatinya, wallahi nggak bisa. Yang bisa melembutkan hati manusia itu hanya Allah. Akhirnya dengan Islam mereka bersatu, berkumpul, melebihi saudara kandung. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fadilah itu di dalam Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa berjasa, melindungi Rasulullah dan kaum muslimin, memberikan hartanya, memberikan jiwanya, memberikan tanah tempat tinggalnya demi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan fadilah seperti itu, Nabi sebutkan ini ayatul iman hubbul ansar,
Tanda keimanan seseorang adalah mencintai para sahabat dari Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ini cinta yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama, cinta ini berangkat karena kebaikan-kebaikan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, bukan sekedar cinta jasad. Itu baru tanda keimanan. Kenapa kita cintai sahabat Ansar? Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasulullah sangat mencintai mereka. Jadi cinta yang bernilai apa? Taqarrub seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kagum kepada jasadnya yang bagus atau tanah airnya yang bagus, bukan, tapi karena iman. Baru menjadi ayatul iman, tanda keimanan. Cinta yang dibangun karena Allah, itu yang bermanfaat. Dan itu yang disanjung, itu yang dipuji. Bahkan kalau kita bicara secara bahasa ini, ayatul iman hubbul ansar, mubtada dan khabar dua-duanya ma'rifat. Ayatul iman mubtada, hubbul ansar khabar, mubtadanya ma'rifat, khabarnya ma'rifat. Faidahnya ini adalah pembatasan, seakan-akan tanda iman itu ya hanya hubbul ansar. Kalau ada hubbul ansar, di situ ada iman. Itu faidahnya. Jadi seakan-akan nggak ada tanda keimanan yang lain kecuali mencintai sahabat Ansar. Kalau ada dalam diri seorang cinta kepada sahabat Ansar karena Allah, berarti tanda di dalam dirinya ada apa? Iman. Itu faidah secara lugawiyah. Ya. Kenapa kok seakan-akan iman itu hanya terbatas pada sahabat Ansar? Ini termasuk fadilah untuk sahabat Ansar, sehingga seakan-akan dibatasi di situ karena kemuliaan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sahabat-sahabat Muhajirin lebih afdal dari mereka, tapi perjuangan mereka, harta yang mereka berikan di jalan Allah, mereka melindungi Rasulnya dan kaum muslimin, menjadikan negerinya sebagai negeri hijrah yang aman bagi kaum muslimin. Maka ini fadilah yang sangat tinggi dan dihargai yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda kenifakan adalah benci kepada sahabat-sahabat Ansar. Apa kita masih ragu dengan orang-orang yang membenci bahkan mengkafirkan sahabat bahwa mereka munafik? Sedang Nabi kita mengatakan seperti ini. Gak boleh ragu, mereka munafikun. Kalau benci kepada sahabat Ansar itu sudah tanda kenifakan. Bahkan kadang-kadang bencinya mereka itu bukan karena jasadnya, nggak pernah lihat jasadnya. Orang-orang munafik membenci sahabat Ansar itu karena apa? Karena mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menolong kaum muslimin yang berhijrah kepada mereka pada saat itu. Maka orang munafik di Madinah itu gelisah kalau mereka membuat fitnah-fitnah. Orang munafik hari ini juga gelisah sama. Nampaknya muslim, nampaknya beriman, tapi mereka adalah munafikun, orang-orang zindiq yang menyimpan keburukan di hati-hati mereka. Gimana dengan seorang yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, anak keturunan keduanya radhiyallahu anhum ajmain, lalu kita ragu tentang kenifakan mereka? Di mana cinta kita kepada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita menerima, kita kasih makan, kita beri tempat untuk muhadharah, berceramah orang-orang yang akidahnya mengkafirkan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukan munafik semisalnya orang seperti itu? Tidaklah memuliakan munafik kecuali munafik. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Dan seperti itu bisa tertawa, ya, dan banyak umat yang tertipu. Dikatakan ulamanya, alimnya, la haula wala quwata illa billah.
Ya. Nah, wa qala fil ansari kadzalik, dan Rasulullah SAW berkata tentang sahabat-sahabat Ansar seperti itu pula. Nabi SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'minun, tidaklah mencintai mereka kecuali seorang yang beriman. Berarti sama, ya. Yang mencintai mereka itu tanda mereka beriman. Wala yubghiduhum illa munafiqun, dan tidaklah membenci mereka kecuali dia seorang munafik. Jangan ragu-ragu, ya. Itu baru cinta sama benci. Gimana kalau melampiaskan kebenciannya dengan mencaci maki, melaknatnya, mengkafirkannya, bahkan meragukan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah ridha dan Nabi menghabarkan bahwasanya sahabat fulan di surga, dikafirkan. Lalu kafir di surga apa enggak di surga? Berarti Allah keliru, enggak ngerti. Wah, nanti akan murtad, itu enggak ngerti, berarti kan seakan-akan begitu. Ya. Nah, dua hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Wa qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, wa hunaka haditsu ukhra dhahiratud dilalah ala fadlihim bil jumlah. Di sana ada hadis-hadis yang lain yang enggak bisa disebutkan, tentu sangat banyak, yang nampak penunjukannya akan keutamaan mereka secara global bil jumlah. Banyak sekali kalau hadis-hadis tentang fadilah para sahabat itu, Masya Allah. Sampai ada hadis yang semakna dengan hadis yang keenam. Nabi SAW mengatakan, menghabarkan ada sekelompok manusia yang berperang. Lalu ditanya kepada mereka pasukan ini, apakah ada di tengah-tengah kalian satu saja sahabat Nabi? Mereka menjawab, na'am. Maka Allah berikan kemenangan kepada kaum tersebut. Ini fadilah, Masya Allah. Jadi Allah menolong mereka, satu saja menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sekelompok manusia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya kepada mereka, adakah di tengah-tengah kalian seorang yang melihat orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti siapa? Tabi'in. Lalu Allah berikan kemenangan pasukan tersebut dalam peperangan. Kemudian kelompok yang lain berperang, ditanya kepada mereka, adakah di tengah kalian orang-orang yang melihat orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa berarti? Tabi'in. Lalu Allah berikan kemenangan pada pasukan perang tersebut. Ini tiga generasi yang Masya Allah, ya, betul-betul dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sanjungan dan pujian Allah, kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Berarti mereka disanjung dengan sebab apa? Hati-hati mereka dan amal perbuatan mereka, bukan jasad mereka dan harta mereka. Nah, seorang yang disanjung oleh Allah karena hatinya yang bagus, iman yang ada dalam hatinya yang bagus, amalnya yang diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahamannya yang lurus terhadap agama Allah, ini sudah jelas menjadi rujukan, nggak bisa tidak. Ya? Nah, maka di sana banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma fadailuhum ala tafsil fakathiratun jiddan. Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan mereka secara terperinci juga sangat banyak. Silakan baca kitab-kitab hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan. Di sana masing-masing ulama kita mengkhususkan bab yang bicara tentang fadail dan manaqib ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per orang dan secara terperinci. Fadilah Abu Bakar, fadilah Umar, fadilah Utsman, fadilah Ali, dan seterusnya. Karena yang banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan akan hal tersebut.
Ya. Nah, jadi kalau kita mau kenal biografi para sahabat ibaratnya dan keutamaan mereka, perjalanan hidup mereka, merujuk ke hadis-hadis itu sudah sangat cukup dan itu akurat sumbernya. Pelajari sejarah seperti ini. Jangan disibukkan anak-anak kita dengan sejarah-sejarah yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, hanya cerita nggak ada sanadnya. Konon itu kan kana itu loh. Karena bilang kana susah, konon. Makanya kana itu madhi, konon, kana, kan gitu. Dulu nggak ada kana itu, nanti nggak ada. Jadi yang wadih itu sejarah para sahabat. Kemarin apa? Para salaf mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, mencintai para sahabat. Diajarkan seperti mereka mengajarkan surah dari Al-Quran. Yuk mari kita arahkan anak-anak kita itu untuk mengenali para sahabat sehingga mereka jatuh cinta kepada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palingkan dari mencintai tokoh-tokoh yang tidak membawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jangan menyesal nanti kalau anak-anak kita rusak gara-gara tokoh yang kita gambarkan di benak mereka, tokoh yang kita catatkan di pikiran mereka itu salah. Ya. Kadang keliru, orang ini ahli bidah, orang ahli batil, orang yang terfitnah digelari dengan alim minal ulama, jasanya hafal Quran. Gak usah disanjung. Orang yang menyanjung ahli bidah itu sama saja menjunjung kebatilan dan fitnah. Jangan kerjakan itu. Apa mau ikut campur menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala? Kenalkan dengan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in. Dikenalkan. Anak-anak kadang diajari kitab nggak ngerti muallifnya, pokoknya kitab Arab gundul, selesai. Nggak kenal siapa ini yang nulis kitab ini, sehingga kadang-kadang nggak kenal ulamanya. Kalau nggak kenal nggak bisa bedakan ini mau dijadikan contoh apa tidak. Dianggap ulama itu seperti temannya sendiri karena nggak kenal. Dulu kita belajar kitab itu kan dimulai dari siapa yang nulis kitab ini, bahkan biografi penulisnya, sehingga dikenali. Masya Allah, sulitnya mereka dalam perjalanan mencari ilmu, dengan kesabaran mereka, dengan perjuangan mereka, dengan ketekunan mereka, Allah berikan fadilah ilmu. Supaya apa? Supaya dicontoh maksudnya. Nah begitu ya, kosongkan hati dan pikiran mereka dari mengenali, apalagi sampai ditumbuhkan kekaguman kepada tokoh-tokoh yang tidak membawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqad jama' al-Imam Ahmad rahimahullahu fi kitabih Fadailis Sahabah mujalladain qariban min alfai haditsin wa athar. Dan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Masya Allah, para ulama kita, bukti mereka mencintai para sahabat itu menyusun kitab khusus tentang keutamaan para sahabat. Seperti al-Imam Ahmad menulis kitab Fadailus Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat. Ini sebagai wasilah beliau, taqarrub beliau kepada Allah dengan menulis tokoh-tokoh yang memang tokoh yang sebenarnya, laki-laki yang sebenarnya, ditulis keutamaan-keutamaan mereka. 2 jilid besar terdiri dari kurang lebih 2000 hadis dan athar. Masya Allah. Orang-orang sekarang yang dengan teknologi canggih kadang-kadang nggak mampu menulis seperti ini, lemah. Ulama kita dulu dengan alat apa adanya bisa menulis hadis ribuan, padahal alatnya tinta dicelup lagi. Sekarang ada komputer, nggak ada nulis. Nah ini ternyata kadang-kadang teknologi itu mendidik kita untuk malas, kan gitu ya, mendidik kita untuk malas. Para talaba kadang-kadang nggak bisa nulis, kalau bisa jelek tulisannya. Iya dah, karena nggak biasa nulis, sudah jelek salah lagi, waduh musibah 2 kali. Masya Allah ya. Taib. Wa huwa ajma'u kitabin fi babi. Ini kitab yang paling mencukupi dalam
berbicara tentang keutamaan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah kajian kita malam hari ini. Harapan besar kita bisa kita ambil faidahnya, semakin muncul kecintaan kita kepada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita akan siap untuk berupaya mengikuti apa yang menjadi kebaikan dan keutamaan mereka. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.